بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة طلبة العلم بارك الله لنا ولكم جميعا فإن شاء الله تعالى pada malam hari ini, hari Sabtu malam Ahad tanggal 20 Mei 2023 bertepatan dengan 29 Syawal 1444 Hijriah. Ba'da salatil maghrib kita akan memulai pelajaran kita dari silsilah durus yang kita kaji. Pada kajian kita di malam hari ini kita akan memulai masuk ke suatu buku dengan judul Al-Fawaid Al-Aqadiyah wal Qawaid Al-Manhajiyah Al-Mustanbatah min Ta'silat Usulis Sunnah lil Imami Ahmad As-Salafiyah. Kitab yang judulnya Faedah-Faedah Akidah dan Qaidah-Qaidah Manhajiyah yang diambil istinbatnya dari dasar-dasar prinsip usul sunnah Imam Ahmad yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Atau lebih kurangnya buku ini merupakan syarah, penguraian, penjabaran faedah dari risalah usul sunnah karya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Buku ini ditulis oleh Abu Mu'adz Hasan Al-Iraqi. Abu Mu'adz Hasan Al-Iraqi. Adapun buku ini, sejarah ana memiliki buku ini dulu di Darul Hadis Bilfiyush, dijual dalam bentuk satu set, satu paket. Dijual dalam bentuk satu paket atau satu set bersamaan dengan syarah sunnah Al-Imam Al-Barbahari. Jadi satu paket itu. Ana ngambil yang satu paket dan dua-duanya ada di rumah. Ya, ada ini sama syarah sunnah Al-Barbahari. Ana sempat baca beberapa halaman waktu itu, ana lihat isinya bagus. Ya, isinya bagus dan alhamdulillah dari 2013 atau 2014 ana membelinya waktu itu dan sekarang baru bisa kita pelajari. Beliau penulis buku ini secara person ana belum pernah melihat, ya, Abu Mu'adz Hasan Al-Iraqi, tapi dalam banyak tulisan banyak faedah-faedah yang berkaitan dengan manhajiyah tulisan beliau ini. Dan anak amati penulis buku ini juga banyak nampaknya ada irtibat, ada hubungan baik dengan Syekh Rabi' Al-Madkhali dan juga Syekh Ubaid Al-Jabiri. Beliau ini juga punya buku judulnya apa ya judulnya? Berkaitan dengan usul sunnah Ibnu Abi Asim atau Kitab Sunnah Ibnu Abi Asim. Ya, Kitab Sunnah Ibnu Abi Asim. Kita lihat dulu judulnya. Untuk lanjutan ini. Jadi ada buku bagus judulnya Ad-Durar Al-Bahiyah fi Masail wal Fawaid Al-Aqadiyah wal Manhajiyah Al-Mustanbatah min Kitab Sunnah li Ibnu Abi Asim. Karya Abu Mu'adz Hasan Al-Iraqi.
Ya. Ketika ana jadikan status di WA buku ini, tahu-tahu semalam ada ikhwan kita ya, orang Indonesia tapi tinggal di Malaysia, langsung dikomentari sama dia, Ustadz ada lanjutannya kalau mau dilanjutkan pelajarannya. Dikasihnya gambar beberapa halaman. Nah, ketika anak baca lumayan bagus. Ya. Langsung anak hubungi kawan yang ada di Mesir. Bisa enggak antum carikan? Kata dia bisa. Dan dapat, sudah langsung booking 30 eksemplar. Ya. Jadi insya Allah nanti kalau udah buku ini selesai, mungkin nanti kita lanjutkan yang taksilat dari Kitabus Sunnah Ibnu Abi Asim. Ya. Kita baca faedah-faedah yang disebutkan dalam buku ini. Kita langsung baca di muqaddimah yang disebutkan oleh penulis buku ini. Al-Muqaddimah. Beliau menyebutkan di sini sebagaimana yang disebutkan biasa dalam buku-buku ya, Khutbatul Hajah. Kemudian beliau mengatakan fahadi majmu'atun minal fawaid allati jama'tuha min kutubil ulama wa maqalatihim. Ini sekumpulan faedah yang aku kumpulkan dari kitab-kitabnya para ulama dan tulisan-tulisan mereka. Walati a'taqidu annaha tandariju tahtal usul allati dzakaraha al-Imam Ahmad wa tutammimu al-ma'ani allati aradaha wuduhan wa bayanan wa tatbiqan laha 'ala al-waqi' alladzi na'ishuhu fi hadhihi al-azminah. Kata beliau, yang aku yakini kumpulan-kumpulan faedah yang ada di buku ini sudah terkandung atau sudah mencakup di bawah prinsip-prinsip yang telah disebutkan oleh Imam Ahmad. Maksudnya apa yang telah disebutkan dalam buku ini itu mencakup, sudah tercakup pada apa yang telah disebutkan oleh Imam Ahmad, dan juga sebagai pelengkap terhadap makna-makna yang diinginkan oleh Imam Ahmad dengan gamblang, jelas, dan juga secara praktek dalam kehidupan nyata yang kita rasakan pada di zaman-zaman sekarang. Allati katsura fiha al-ahwa, yaitu masa-masa yang banyak padanya ahlul ahwa. Wa tanawwa'at masyaribahum wa kathurat maqalatuhum wallahul musta'an. Yang mana pada masa-masa tersebut beragam sumber-sumber mereka dan juga banyaklah karya-karya tulis mereka, pendapat-pendapat mereka, wallahul musta'an. Wa sababu jam'i li hadhil fawaid huwa istijabatun lil ikhwa talabatil ilmi alladzina asnadu ilayya tadris hadhir risalah al mubarakah. Dan yang sebab mendorongku mengumpulkan faedah-faedah ini dalam rangka menyambut seruan ikhwa-ikhwa dari kalangan talabatul ilm yang mereka menyerahkan kepadaku untuk mengajarkan risalah ini. Risalah apa? Usul Sunnah lil Imami Ahmad. Ada faedah di situ disebutkan di ta'liq, kata penulis buku ini, wa talabtu minasy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala. Aku minta kepada Syekh Ubaid Al-Jabiri, sudah meninggal sekarang beliau ya, sudah meninggal dan pernah ke Indonesia. Syekh Ubaid Al-Jabiri pernah ke Indonesia. Beliau orang yang buta. Senior beliau. Ubaid Al-Jabiri pernah ke Indonesia, tapi ketika beliau ke Indonesia pada saat itu anak sudah di Yaman. Beberapa bulan anak di Yaman, Syekh Ubaid Al-Jabiri datang ke Indonesia. Iya kayaknya, iya betul. Anak sudah beberapa bulan di Yaman, beliau datang ke Indonesia. Awalnya beliau ingin datang ketika itu di tahun 2011, tapi qadarullah wa masyafa'al, beliau tidak bisa datang pada daurah tahun 2011. Kemudian Allah SWT mudahkan ketika itu beliau untuk datang ke Indonesia di tahun 2012. Nah 2012 anak sudah di Yaman. Ketika itu beliau muhadharah umum
di Masjid Agung Manunggal Bantul. Ya, dan juga ada daurah dengan para asatidzah, para dai di Yogyakarta waktu itu. Kata beliau, "Talabtu minasy Syekh Ubaid ayyujizani fi tadrisiha." Aku minta kepada Syekh Ubaid agar membolehkan aku untuk mengajarkannya. Faqala hafizahullah, Syekh Ubaid mengatakan, "Na'am, na'am, ala barakatillah." Ya, silakan, silakan. Semoga diberkahi Allah Azza wa Jalla. Wa kana dzalika fi baitihi fil Madinah asril Khamis as-sadis min Rajab 1431. Ya. Ini terjadi di rumahnya Syekh Ubaid di Madinah pada asar hari Kamis pada tanggal ke-6 Rajab 1431. Di mana rumah Syekh Ubaid Al-Jabiri? Min babil insaf ya ikhwan, ana belum pernah ke rumah Syekh Ubaid Al-Jabiri dan ana belum pernah ke rumah Syekh Rabi. Ya, kalau antum pengen tahu sosoknya Syekh Ubaid Al-Jabiri, gimana wajahnya, tampangnya, segala macam, dan yang sering ke sana, ya, antum tanyakan ke ustadz yang berasal dari kampungnya Pak Ramli. Itu tadi. Itu yang punya hubungan akrab sama Syekh Ubaid Al-Jabiri. Ya. Itu yang paling sering. Kalau ke Madinah, biasanya beliau ke tempat Syekh Ubaid. Ya. Udah tua Syekh Ubaid Al-Jabiri. Dan di Indonesia pun Syekh Ubaid Al-Jabiri tidak banyak mengenal asatidzah. Kecuali beliau, memang beliau dikenal. Syekh Ubaid manggil beliau tuh Syekh. Ya, Syekh. Dipanggil Syekh. Itu ketika daurah di Jogja, jazakallahu khairan alal qa'imina di hadid daurah, Syekh disebutkan namanya, Syekh, ya, nama beliau itu tadi. Waktu itu anak sudah ada di Yaman. Dan beliau alim, ya, alim. Dan banyak para ulama yang mengenal Syekh Ubaid Al-Jabiri dan beliau alim. Min babil insaf, tidak ada yang membenci Syekh Ubaid Al-Jabiri melainkan orang yang tidak senang dikritik. Itu saja. Yang tidak senang dikritik itu orang yang membenci Syekh Ubaid. Dan alhamdulillah Syekh Ubaid Al-Jabiri juga pernah datang ke negeri Yaman, dan pertama kali Masjid Darul Hadits Bil Fiyush diresmikan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri. Ya, Masjid Qadim itu didatangi oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri. Beliau sempat beberapa tempat di wilayah Yaman, beliau muhadharah di Son'a, muhadharah di Aden, dan ketika berdiri Markizul Fiyush, itu Syekh Ubaid Al-Jabiri yang meresmikan. Adapun antum tanya wajahnya Syekh Ubaid, ana enggak tahu. Ya, belum pernah melihat wajahnya Syekh Ubaid Al-Jabiri. Mungkin Pak Ramli kalau pernah lihat. Udah pernah ikut daurah-daurah enggak dulu? 2012 belum pernah antum ikut ke Jogja? 2012 Pak Ramli. Yang daurah-daurah Syekh rame-rame. Berarti kemungkinan antum sudah pernah lihat ya Syekh Ubaid Al-Jabiri ini. Kalau 2012 Pak Ramli. Karena beliau datang waktu 2012. Karena udah tidak ada lagi. Kemudian di sini disebutkan Dimna durus allati khussisat li bayani manhaji ahli sunnati wal jamaah. Dimna durus ad-daurah al-ilmiyah as-salafiyah allati uqimat fi masjidis sahabah. Ya. Ya. Tergabung pada pelajaran-pelajaran yang memang dikhususkan untuk menjelaskan manhaj ahli sunnati wal jamaah yang ada pada daurah ilmiah as-salafiyah yang diadakan di Masjid Sahabah. Ya. Wallahu alam di mana Masjid Sahabah ini, atau mungkin di Irak atau di mana. Adapun berkaitan dengan kitab Ushul Sunnah Imam Ahmad, ini banyak syarah. Di antaranya syarah yang ada, syarahnya Syekh Ubaid Al-Jabiri, syarahnya Syekh Muhammad Said Ruslan, syarahnya Syekh Rabi Al-Madkhali, dan banyak ya, banyak para ulama yang mensyarah Ushul Sunnah Imam Ahmad. Itu yang Anda tahu. Bahkan ada buku khusus dicetak Jami' Usyuru li Ushul Sunnah Imam Ahmad. Adapun di Yaman, wallahu alam ana cuma dapat satu syarah yang ada, yaitu syarah yang Al-Hakami kemarin, siapa? Abdullah Al-Hakami. Kemudian kita baca di sini disebutkan aham
al-umur allati tadammanatha hadhihi durus. Perkara-perkara terpenting yang dikandung pada pelajaran-pelajaran dalam usul sunnah Imam Ahmad. Apa saja poin-poin penting yang tercakup pada syarah usul sunnah Imam Ahmad? Disebutkan di sini. Yang pertama, zikru ba'dil jawanib min hayatil Imam Ahmad. Wastinbat ba'dil fawaid minha. Penyebutan sebagian sisi-sisi kehidupan Imam Ahmad dan juga pengambilan hukum, pengambilan faedah dari kehidupan Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Ikhwan, kehidupan para ulama itu bisa kita jadikan panutan, apalagi kehidupan Nabi SAW. Sosok kehidupan para ulama, sahabatnya mereka, kokohnya mereka dalam berprinsip itu bisa jadikan atau kita jadikan patokan, bisa kita jadikan contoh. Kalau para ulama saja bisa kita istinbat jadikan contoh, apalagi sosok seperti Nabi SAW. Yang kedua, buku ini mengandung jam'ul fawaid min kalamil ulama tahta kulli faqratin min kalamil Imam Ahmad. Mengumpulkan faedah yang bersumber dari keterangan para ulama di bawah masing-masing keterangan kalam Imam Ahmad. Wa muhawala rabti kalamil Imam Ahmad ala waqi'ina al-yaum. Dan upaya untuk menyambungkan kalam Imam Ahmad dengan kenyataan kita di hari-hari ini. Jadi upaya menerapkan, mengikat keterangan Imam Ahmad dengan kehidupan kita yang ada di zaman sekarang. Di situ disebutkan dalam ta'liq, wa dzalika li annana nashhadul yaum sara'at manhajiyah kabirah. Kenapa? Perlu kita uraikan keterangan Imam Ahmad dengan kehidupan kita di hari-hari sekarang. Apa alasannya? Dikarenakan kita menyaksikan di hari-hari ini pergulatan, soroat itu gulat, pergejolakan manhajiyah yang sangat besar. Walakin ma'a tatawuri hadil manahij tabaqa usulul al-inhiraf mushtarakah ma'a tilkal firaq allati zaharat fil usur al-mutaqaddimah wa in taghayyarat al-musammayat. Akan tetapi dengan dibarengi perkembangan manhaj, ya, maka prinsip-prinsip pokok-pokok penyimpangan yang ada itu berserikatlah bersama kelompok-kelompok yang muncul di zaman-zaman sekarang, bersama kelompok-kelompok yang ada di zaman dahulu, meskipun beda namanya. Jadi beliau menyebutkan apa yang mendorongnya, perlu dicocokkan kalam Imam Ahmad dengan kehidupan kita di zaman sekarang. Karena kenapa? Karena adanya perkembangan manhaj, sehingga menyisakan apa? Menyisakan prinsip-prinsip menyimpang yang tercampur musyarakah bersama dengan kelompok-kelompok yang baru muncul di masa-masa mutaqaddimah, masa-masa yang dahulu. Namun ada perbedaan nama, gitu loh. Misalkan gini, di zaman dahulu ada kelompok misalkan Mu'tazilah, Jahmiyah dan yang lainnya. Di zaman sekarang muncul juga kelompok-kelompok baru. Namun pada kelompok-kelompok baru ini tadi, ya, namanya saja yang beda. Namun prinsipnya sebenarnya prinsip-prinsip kelompok yang menyimpang yang ada di zaman dahulu. Walaupun namanya berbeda. Yang ketiga, at-tarkiz ala adamil khuruj an fahmi wa usulis salaf. Upaya tarkiz, pemfokusan untuk tidak keluar dari pemahaman dan prinsip salaf. Wa tahdzir min al-qa'id al-muhdatsa wal usul al-jadidah. Serta buku ini isinya tahdzir, peringatan dari kaidah-kaidah yang baru dan prinsip-prinsip yang baru. Yang keempat, isi buku ini adalah la budda li talibil ilmi ay yarsikha fi fahmi aqidati wa manhaji ahli sunnah wa yahdzar min at-ta'silat al-muhdatsa. Harus bagi seorang penuntut ilmu untuk rasikh, untuk matang, kokoh di dalam memahami akidah dan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Wa yahdzar
serta waspada minat ta'siliyat al-muhdatsah. Waspada dari ta'siliyat yang baru. Itu prinsip yang harus dikedepankan bagi para penuntut ilmu. Ya. Antum harus mematangkan prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah. Belajar akidah yang mumpuni. Belajar prinsip yang bagus. Tauhid, usul-usul Ahli Sunnati wal Jamaah antum belajari, dibarengi antum waspada dari apa? Dari taksilat al-muhdatsah. Dari kaedah-kaedah baru yang baru dimunculkan. Disebutkan di situ. Misal kaidah. Seperti kaidah, najtami'u ala ma ittafaqna alaihi wa ya'dzuru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fi. Seperti kaidah yang dimunculkan di zaman sekarang, kemarin sekitar tahun 90-an mungkin. Muncul kaidah najtami'u ala ma ittafaqna alaihi. Kita bersepakat, berkumpul pada perkara yang kita sepakati. Wa ya'dzuru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fi. Dan sebagian kita saling memberikan uzur dengan sebagian yang lain pada perkara yang kita perselisihkan. Ini kaidah batil. Ya, kaidah batil. Kaidah yang dibuat oleh Hasan al-Banna, ya, muassis Ikhwanil Muslimin. Al-Qaidah al-Bannaiyah al-Ma'rufah. Ini dikenal dengan istilah Al-Qaidah al-Bannaiyah al-Ma'rufah. Wallati tatawwarat walubbisat atau walabasat sauban akhar. Namun kaidah ini ya ikhwan, kaidah ini dikamuflase, ya, diedit. Terjadi perkembangan, tatawur, mengalami perkembangan. Walabisat sauban akhar, memakai baju lain. Wahwa nusahhihu wala nujarrihu. Ya. Nusahhihu wala nujarrihu. Tugas kita itu membenari, bukan mengkritik. Kalau bahasa kita Palembang ini, dakwah itu ngajak baik, tidak usah nyalakan. Ya benar? Nah, nusahhi wala nujarrihu. Ya. Hadil qaidah. Anak nyebut nama ya. Al-Muhim, kaidah ini belajar keluar dari negeri Yaman. Ya. Summa tatawwarat ila. Kemudian muncul kaidah baru. Ya. Kaidah baru. Apa kaidah baru? La naj'al al-khilaf fi ghairina sababan lil khilafi bainana. Kaidah baru muncul baru kemarin, ya. Kaidahnya apa? La naj'al al-khilaf fi ghairina sababan lil khilaf bainana. Jangan kita jadikan khilaf selain kita, khilaf yang ada di luar kita menjadi sebab khilaf di kalangan kita. Bagus enggak? Paham antum? Firan. Jangan jadikan perbedaan di luar kita. La naj'al al-khilaf fi ghairina. Jangan kita jadikan khilaf, perbedaan di luar kita sababan, menjadi sebab lil khilafi bainana, menjadi sebab khilaf di tengah-tengah kita, perbedaan di tengah-tengah kita. Baguslah kaidah ini tadi. Hah? Tuh, ada Ikhwanul Muslimin, ada Rafidhah, ada Mu'tazilah, ada segala macam bentuk penyimpangan. Ya akhi, ini kan perbedaan di luar Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jangan jadikan perbedaan yang ada di luar kita itu menjadikan kita Ahlus Sunnati wal Jamaah berselisih. Bagus sekali. Bagus gak? Kalau bukan para ulama, habis kita ya ikhwan. Masya Allah, Syekh Ubaid al-Jabiri, antum lihat bantahannya di situ, ya. Udah dibantah sama Syekh Ubaid al-Jabiri, ada bukunya. Antum harus bongkar-bongkar di mana bukunya itu, ya. Tadi.
Bagus kan kaidahnya? Bagus. Ya. Jangan jadikan perbedaan di luar kita. Orang-orang yang bukan ahlus sunnah, jangan jadikan penyimpangan mereka itu ya sebagai bentuk sebab kita ini berselisih sesama kita. Kemudian yang keenam, daruratu. Jadi kalau ada yang bilang darul hadis mumayyi', ya, kurang belajar manhajiyah, dia tuh kurang belajar manhajiyah, ya. Sekarang udah masuk, sabar antum, sabar, butuh waktu proses, ya enggak? Nanti belajar nahwu dulu ya, belajar nahwu, terus belajar apa? Akidah dulu, nanti manhajiyahnya, sabar. Ini enggak sabar, ya enggak? Yang keenam, insya Allah udah disiapkan untuk ke depan itu, udah harus bisa ada taksil. Ya. Yang ke-6, daruratu ma'rifatil manahij al-jadida wa musammayatuha wa du'atuha litahdzir minhum. Darurah, pentingnya, harusnya mengetahui manhaj baru dan nama-namanya serta tokoh-tokohnya litahdzir minhum, untuk mentahdzir mereka. Ya. Wa min hadhil manahij al-jadidah, dan di antara manhaj baru zaman sekarang, jamaatul ikhwanil muslimin wa jamaatut tabligh wa jamaatut takfir wal hijrah wal qutbiyah was sururiyah wal haddadiyah wa ila akhirih. Walikulli jama'atin usulun yajibu 'alal muslimin bi suratin 'amatin ma'rifatuha wa tahdhiru minha wa yatahaqqaqul wujub fi haqqi talabatil ilmi bi suratin khassah. Ya, kelompok-kelompok menyimpang zaman sekarang yang baru, ya, ikhwanul muslimin. Ya. Yang satu ini tadi, yang dari India. Kemudian Jamaatul Takfir, ISIS dan semisalnya, Qutbiyah, ya, para pengikut Sayyid Qutb, ya. Sururiyah. Apa beda Sururiyah sama Qutbiyah? Kata Syekh Muhammad Umar Bazmul, bedanya kalau Qutbiyah itu usulnya memang bukan usul ahli sunnati wal jamaah. Dia memang prinsipnya bukan prinsip ahli sunnati wal jamaah. Usul Qutbiyah. Adapun Sururiyah itu dia masih ada usul-usul ahli sunnati wal jamaah. Nah, tetapi bajunya baju ikhwanul muslimin. Itu kata Syekh Muhammad Umar Bazmul. Kalau di Saudi Arabia dipasang besar-besar. Bahaya Sururiyah. Ada banner besar sekali. Balihu. Haddadiyah ini juga. Ya, pengikut Mahmud Al-Haddad dan kuncu-kuncunya. Banyak bertebaran. Dan masing-masing jamaah tersebut punya prinsip yang wajib bagi kaum muslimin secara global untuk mengenalnya dan waspada darinya. Ya. Dan secara wajib bagi para penuntut ilmu untuk mengetahuinya dalam bentuk khusus. Kemudian kata beliau, wa mulakhasu risalati usuli sunnah. Kesimpulan dari risalah usul sunnah Imam Ahmad. Fahadhir risalah ala sigari hajmiha, lakin jama'at minal usul wal qawaid fi bayani manhaj wa aqidati ahli sunnati wal jamaah, fi bayani manhaji aqidati ahli sunnah asy-syai' al-katsir. Kesimpulan dari risalah Imam Ahmad, hasru masadir talaqqi fil kitabi was sunnah, membatasi sumber talaki pada Al-Quran dan Sunnah. Jadi sumber talaki, sumber pengambilan ilmu cuma terbatas pada Al-Quran dan Sunnah. Li'anna al-khata' fi ma'rifati hasri masadir at-talaqi sayuaddi ila al-inhiraf fil istidlal, thumma al-inhiraf fil manhaj 'anis siratil mustaqim. Kemudian kalau keliru, salah di dalam mengenal batasan sumber talaki,
bisa mengantarkan kepada penyimpangan dalam berdalil. Nah, ini poin penting ya ikhwan. Antum jadikan prinsip hidupnya antum, sumber ilmunya antum, sumber amal pada Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau antum katakan sumber amalnya antum Al-Quran, Sunnah, juga pendapat-pendapat para ulama, itu awal kali penyimpangan. Ijma, terus gimana dengan ijma? Ijma itu kalau dia tidak bertentangan dengan sunnah. Dan ijma biasanya ada dalilnya. Qiyas yang sahih juga bersandar dengan dalil. Terus kalau tidak ada Al-Quran, tidak ada hadis, tapi itu pendapat para ulama, imma yu'khad wa imma yurad. Bisa diambil, bisa ditolak. Tapi bukan sesuatu yang harus. Ini poin penting. Kata beliau, kemudian kalau sudah salah dalam pendalilan, maka akan timbul penyimpangan dalam manhaj dari siratul mustaqim. Makanya Imam Ahmad menyebutkan apa? Patokan sumber akidah adalah Al-Quran dan Sunnah. Kemudian wujubur ruju' ila manhajis salafis salih fi fahmil kitab wa sunnah. Kewajiban untuk kembali kepada manhaj salafus salih di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Ini juga bukan slogan. Bukan slogan. Wa ala ra'sihim as-sahabah, dan di antara salafus saleh yang tersenior adalah sahabat. Wal iqtida' bihim, serta mencontoh mereka. Wa hadza mimma ihtamma al-Imam Ahmad bi ta'silihi. Dan ini termasuk perkara yang Imam Ahmad punya perhatian di dalam membuat kaidah-kaidah taksilnya. Wa annahu aslun la yajuzu al-khuruju anhu. Itu adalah prinsip yang tidak boleh kita keluar darinya. Apa yang tidak boleh keluar? Apa prinsip itu? Yaitu kembali kepada manhajus salaf. Al-Quran dan Sunnah, iya, difahami dengan pemahaman apa? Salaf. Wa hadza fa'ala qadril ibti'ad an manhajis salaf as-salih yakunul inhiraf anis siratil mustaqim. Maka sesuai dengan kadar jauhnya seseorang dari manhaj as-salafus salih, maka penyimpangan akan terjadi dari jalan siratul mustaqim. Difahami? Kalau antum jauh dari prinsip salaf, dari pemahaman salaf, maka akan timbul penyimpangan. Jadi bukan sekedar slogan. Ya. Kalau mau berdirikan pondok pesantren, buat pondok pesantren. Pondok pesantren di atas Al-Quran dan Sunnah. Cukup? Tidak cukup. Ya. Antum pemahamannya apa? Manhajiyah yang diajarkan di sini tadi. Sesuai dengan pemahaman salaf? Kalau tidak sesuai dengan pemahaman salaf, bukan di atas jalan yang lurus. Ya. Kemudian yang ketiga, anna tamassuk bis sunnah wa da'wa ilaiha yalzam min dzalikal bara'a minal bid'ah wa tahdhir min'ah. Berpegang teguh dengan sunnah dan mengajak kepada sunnah, konsekuensi dari hal tersebut adalah berlepas diri dari kebid'ahan dan memberikan peringatan dari kebid'ahan. Kalau antum mengatakan ana berpegang teguh dengan sunnah, ana akan mengikuti sunnah, konsekuensinya antum harus meninggalkan kebid'ahan, harus mentahdzir dari kebid'ahan tadi. Tapi kalau antumnya mengatakan ana ingin ikut sunnah, tapi kebid'ahan juga nih melok ikut, nah ini tadi belum tepat. Wa hadza mafhumul wala'i wal bara'. Ini mafhum al-wala' wal bara'. Fa wujubut tauhid yalzam minhu al-bara'a minasyirki wa minal musyrikin. Kewajiban bertauhid, konsekuensi darinya berlepas diri dari kesyirikan dan dari kaum musyrikin. Waluzumus sunnah yalzam minhu al-bara'a minal bid'ah wal mubtadi'in. Dan menetapi sunnah, konsekuensinya adalah berlepas diri dari kebid'ahan dan ahlul bid'ah. Walidzalika hadzara al-Imam Ahmad minha biqaulihi. Oleh karena itu Imam Ahmad memberikan peringatan dari kebid'ahan pada pernyataan beliau, wa tarkul bid'ah
wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Kata Imam Ahmad, meninggalkan bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Kemudian isi kandungan usul sunnah. At-tahdzir min mujadalati ahli bid'ah wad dhalal alladzina in banat usuluhum 'alal falsafah wal kalam wat tahdzir min mujalasatihim. Di antara isi usul sunnah ini adalah tahdzir, peringatan dari dialog, debat dengan ahlul bid'ah, ahlul dhalal, yang mana mereka telah membangun prinsip-prinsip mereka di atas prinsip falsafah, ahlul kalam, dan juga tahdzir dari duduk-duduk bersama ahlul bid'ah. Nah, dari sini ya ikhwan, kata mu'allik ya, itu Abu Mu'ad Hasan al-Iraqi, beliau mengatakan wa hadza yufham minhu, maka dari ini difahami annal munadharat al-ilmiyah allati kathuratil an fil fadaiyat ghairu sahih, bahwasannya difahami dari ini bahwasannya munadharat al-ilmiyah, apa munadharat itu? Dialog terang-terangan yang banyak terjadi di zaman sekarang fil fadaiyat. Fadaiyat itu di mana? Di media TV, ya, disorot. Itu sahih, enggak benar. Kenapa? Li'anna fiha minasyarr asy-syai' al-katsir minhu. Dikarenakan ketika kita dialog terbuka, disorot live, ya, fil fadaiyat, di TV atau terbuka live, itu kan banyak yang nonton, sehingga menimbulkan keburukan yang sangat banyak. Ini juga ada sebagian orang, ya, yang kadang memang ingin ngajak diskusi, nantanglah, kalau berani debat kita, diskusi, ya, live itu tadi. Apa itu prinsip salaf? Enggak. Ya? Enggak seperti itu prinsip salaf. Kenapa ikhwan? Masalahnya dilihat oleh orang banyak. Antum tujuan debat itu sama dia tujuannya apa? Kalau kira-kira diskusi itu tujuannya apa? Dialog. Apa Dimas? Nyadarkan dia kan? Kalau nyadarkan dia cukup berdua. Iya kan? Bukan antum main bola. Kalau main bola iya. Banyak. Ketika antum buka live disorot, ya. Kalah. Sikap tuh Wahabi, dasar tuh. Lihat. Bingung Wahabi. Dia kan punya supporter. Ya benar? Yang antum, yang salafi juga punya supporter. Nggak bisa jawab. Itu tadi. Yang nonton banyak. Ya benar? Dia juga nggak taubat. Masih koar-koar. Terus caranya gimana? Nah, kalau mau debat, kita debat berdua. Tanpa ada yang melihat. Diskusi. Bosan diskusi, bergebukan. Nah, itu tadi. Tidak ada yang lihat. Iya enggak? Tapi kalau dilihat orang banyak. Yang tadi ikhwan, iya ya, ternyata ada dalilnya juga. Itu katanya. Ada disebutkan di kitab itu. Nah, antum bilang, bid'ah. Dia bilang, inilah ada dalilnya tadi. Ada ulamanya juga. Iya sih, ada ulamanya juga. Nah, itu tadi dampaknya. Apa dampak-dampak buruk? Contoh, anna ghalibal mutasaddirin li hadhil munadharat ghairu mu'ahilina ilmiyan. Kebanyakan orang-orang yang tampil untuk diskusi tadi bukan orang yang pandai secara ilmu. Tanggung-tanggung, ya. Yang kedua, anna ghalib al mutasaddirin li hadhil munadharat mimman alaihi mu'akhadat aqdiyah wa manhajiyah. Nah, terkadang kebanyakan orang yang tampil dialog terbuka interaktif ini tadi
termasuk orang-orang yang punya kritikan akidah dan manhajiyah. Tampil, nah itu juga kadang. Ya kawan, kalau di luar negeri kapan lihat katanya salafi. Pas dilihat, ikhwanul muslimin. Ya, berbaju salafi. Diskusi sama Asy'ariyah. Ya. Ternyata dia juga enggak beres, gitu loh. Kemudian hadhil munadharat bi hadhihi surah laysat min manhaj kibari ulama'ina alladziina nasharu aqidat as-salaf bi ghairi hadhil munadharat. Metode diskusi-diskusi dialog interaktif terbuka tadi dengan metode seperti itu bukanlah manhaj ulama kita yang kibar yang mereka telah menyebarkan akidah salaf tanpa dengan cara munadharat. Ya, Syekh Shalal Fauzan, Syekh Ibnu Utsaimin, mereka dakwah, mereka nyampaikan, mereka muhadharah, mereka ceramah, mereka mengajar, mereka buat buku. Hadhil munadharat qad tusabbib fi ilqa'i syubah allati rubbama tata'allaqu fi adhanil 'amah fala yastati'una izalataha. Nah, munadharat, debat diskusi terbuka ini tadi terkadang menyebabkan ya, atau menimbulkan syubhat, ya, memunculkan syubhat. Sehingga syubhat tersebut nempel di benak orang-orang awam sehingga mereka pun tidak mampu menghilangkannya. Kadang nempel syubhat. Contoh misalkan, antum pengen debat. Debat, apa antum mau debatkan? Musik haram. Ini ada ustadz, dia bilang musik boleh. Antum bilang apa? Musik haram. Debatlah Ustadz Ibrahim. Ya, satunya ustadz yang boleh, katanya boleh, nah, boleh. Musik itu boleh. Antum keluarkan semua kalamnya antum tadi. Kalam Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Dikeluarkan juga sama dia. Nah, yang membolehkan musik disebutkan ulama Ibn Hazm. Mungkin saja ada fulan, ada fulan. Terus gimana hadis yang antum bawakan tentang musik haram? Dia bilang, nah ini ternyata hadisnya dhaif, didoifkan oleh fulan. Akhirnya dia kasih syubhat. Ya akhi, nah, bukankah antum juga dalam fikih menganggap Ibnu Hazm ulama? Ya, ya benar. Nah, bukan Ibnu Hazm ulama? Kalau ulama berarti kan kita harus lapang dada. Ya juga sih. Ada ulamanya. Masa kami menyimpang gara-gara kami ikut pendapat Ibnu Hazm? Sama bingung antum. Orang awam. Iya juga sih. Itu ulama. Kemarin saya dengar ustadz ini ceramah, dia bilang ini pendapat Ibnu Hazm dan itu yang roji. Berarti Ibnu Hazm ulama juga. Mabuk juga antum. Orang awam yang nonton, iya juga sih. Ada ulamanya. Nah. Dikasih syubhat pula. Coba-coba, lihat. Dulu di zaman Rasul masuk rumah, tiba-tiba ada anak kecil nyanyi-nyanyi. Ya enggak? Kata Rasul, biarkan. Ini hari lebaran. Berarti kan dibolehkan kalau lebaran. Kita kan cuma nyanyinya pas lebaran aja kan, hiburan. Antum mikir, iya juga sih. Antum bilang apa misalkan? Hadroh, dikit. Tong kentung kentung kentung. Antum bilang boleh kan? Bid'ah, kata antum. Ntar, jangan dulu, sabar Pak Ustadz katanya. Sabar Pak Ustadz. Jangan marah-marah. Bukankah dulu ketika Rasul mau pulang dari Fatu Mekah, ya, mau pulang Fatu Mekah, ada seseorang bilang, kalau Rasul pulang selamat, aku akan tabuh duf di atas kepalanya Rasul. Centung. Nggak diingkari sama Rasul. Ya enggak? Masa kami orang pulang haji, bapak kami pulang haji, masa enggak boleh kami sambut dari asrama haji? Centang centung. Keras sekali aliran pemahaman kamu ini. Rasul pulang dari Fatu Mekah saja ditabu-tabu sama dia. Ya enggak? Terus yang kami ucapkan, ya selawat.
Salatullah, salah. Iya nak? Nah, sudah. Masa selawat enggak boleh? Makanya dilarang tadi antum berdebat, diskusi. Depan terbuka. Terus kalau antum mau diskusi, jangan terbuka. Lihat Ibnu Abbas pernah berdialog, berdebat dengan Khawarij. Apakah Ibnu Abbas panggil, ayo kita saksikan anak ingin debat? Enggak ada. Didatangi sama Ibnu Abbas di kandangnya mereka. Diajak debat sama Ibnu Abbas. Adakah yang menyaksikan? Enggak ada, cuma mereka sendiri. Yang terima, alhamdulillah taubat. Yang enggak terima, diperangi. Tapi kalau antum saksikan depan halayak ramai, itu namanya sepak bola. Ada supporternya, sikan, payai. Memang Ustadz paham ini perlu disikan. Ya, bingung dia Ustadznya, bingung itu tadi. Megang kitab aja kembali. Sudah. Ya enggak? Makanya janganlah antum berdebat itu tadi. Apalagi antum dialog di Facebook. Ya. Yang ada ikhwan di media sosial itu, di Facebook itu. Jadi Facebook channelnya, nama akunnya Roja itu. Nah, isinya ngehantam Wahabi. Kayaknya memang akun palsu. Jadi di akunnya Roja TV, tapi isinya tadi yang bantah. Wih, masya Allah kata anak. Jadi dia ingin menjelekkan. Sama juga yang di Yaman juga ada. Di Yaman tuh ada akun Facebook namanya Muhibbu atau Muhibbin Watulab Syekh Muhammad Al-Imam. Anda lihat di Facebook itu. Isinya bela Habib Umar lah. Ada film jelekkan Wahabi lah. Ada film Muhammad bin Abdul Wahab adalah pembantai. Nah, kata anak ini tadi. Membuat akun sengaja. Ya. Ini seperti itu. Jangan antum ladeni debat dan yang lainnya. Percuma antum ngabisin waktu. Kemudian juga dampak yang lain. Isaratul adawat wasyahna bainal mutanadhirin wa atba'ihim. Nah itu juga. Diskusi terbuka tadi. Bisa menimbulkan permusuhan, kebencian antara orang yang berdebat dan para pengikutnya. Al-ghalib fi hadhil munadharat yakunu qasdul mutanadzirin al-ghalaba wal intisar li nafsi. Seringnya biasanya debat-debat seperti itu tujuannya untuk menang-menangan dan bela diri sendiri. Qad yu'dhi ahla sunnah fil buldan allati yakununa fiha mustad'afin wa yazdad al-adha 'alaihim min qibali hukumatihim. Dan terkadang debat terbuka tersebut bisa menyakiti ahlu sunnah yang ada di negeri yang mana mereka lemah di negeri tersebut. Terkadang semakin mereka tersakiti, dapat tekanan dari penguasa. Kama hasala indana huna fil Iraq, yang mana sebagaimana terjadi di wilayah kita di Irak ini, haitsu yumtahan wa yu'za sahibus sunnah wa yusuf bil ururiyah, yang mana ahlu sunnah itu merasa dimusuhi sehingga disifati dengan ururiyah. Ururiyah ini pengikut Adnan Urur atau Adnan Arur, sama juga. Itu dulu menampakkan ahlu sunnah kayak ahlu sunnah, sama takfiri dia. Di anna ba'dal mutasaddirin li hadhil munadharat yusamma Adnan Urur. Dikarenakan sebagian orang yang tampil untuk diskusi ini dikenal dengan nama Adnan Arur. Itu juga ada di YouTube. Adnan Arur munharif, menyimpang. Ya. Sama Adnan Arur. Itu gaya-gaya mirip-mirip Salafi tapi bukan Salafi. Muhammad Hassan. Ya, Muhammad Hassan yang ada di Mesir sama itu juga. Satu siapa lagi? Tariq Suwaidan. Itu juga tokoh-tokoh yang sudah tidak lurus. Kemudian di sini disebutkan di antara isi buku Imam Ahmad, ahamiyatus sunnah wa annahu wahyu tsani ba'dal Quran. Pentingnya sunnah, bahwasanya sunnah adalah wahyu kedua setelah Al-Quran.
Yang keenam, la yajuzu raddun nusus bil ara'i wal qiyas. Tidak diperbolehkan menolak dalil-dalil dengan pendapat dan qiyas. Yang ketujuh, bayanu mujmal aqidati ahli sunnati wal jamaah fil qadar wal kalam wal ru'ya wal iman wa ba'di masailil ghaib wa bayan wasatiyati ahli sunnati wal jamaah fi dzalika kulli bainal ghali wal jafi wa bainal ifrati wat tafrid. Dan juga penjelasan tentang pertengahannya ahli sunnati wal jamaah pada perkara tersebut antara orang yang hulu, orang yang kaku, orang yang ekstrim, orang yang menyepelekan. Kemudian di antara isi buku ini adalah Qarrarul Imam Ahmad darura tarki mujadalati ahli bidah. Imam Ahmad mengulangi, ya, melakukan pengulangan akan pentingnya meninggalkan debat dengan ahli bidah. Yang kesembilan, bayan usul ahli sunnah fit ta'amul ma'al hukam wa hiya minal masail al muhimmah allati hadatha bi sababi adami dhabtiha inda katsirin minasyabab minal fitani wal fawda wal atharil mudammirah ma la ya'lamuhu wa la yakshifuhu illa Allah al-wahidul qahhar. Yang kesembilan, penjelasan prinsip ahlus sunnati wal jamaah di dalam bermuamalah terhadap penguasa, ya. Prinsip ahlus sunnah di dalam menyikapi penguasa itu ada prinsip terkhusus, ya. Buku yang bagus tipis dalam hal ini judulnya Muamalatul Hukam karya Syekh Abdul Salam bin Barjas. Wahya minal masail al-muhimmah. Ini termasuk permasalahan yang penting allati hadatsa bisababi adami dhabtiha inda katsirin minasyabab minal fitan wal fawda wal atharil mudammirah. Yang mana telah memunculkan, ya, sekian banyak fitnah, kegaduhan, kekacauan, bahkan pengaruh-pengaruh yang menghancurkan dengan sebab tidak memahami masalah ini tadi pada kebanyakan para pemuda. Ma la ya'lamuhu wa la yakshifuhu illa Allahu al-wahidul qahhar. Tidak ada yang mengetahuinya, membongkarnya kecuali Allah Azza wa Jalla. Saking banyaknya. Itu banyak juga. Para syabab, ya, bikin fitnah, bikin kegaduhan. Akhirnya timbul kerancuan, timbul kerusakan. Siapa yang bawanya? Di antaranya macam-macam. Ya. Sekarang udah tua. Kalau dulu mereka syabab, muda-muda mereka. Ya. Seperti Safar Hawali, Salman Al-Auda, Nasir Al-Umar, ya, Muhammad Al-Arifi, dan yang lainnya. Itu para provokasi-provokasi yang ada di luar negeri sana. Bayanul mauqif as-sahih min as-sahabatir rasul min sahabatir rasul wa annahum khairun nasi ba'dal anbiya wal wajib at-taraddi alaihim jami'an, serta menjelaskan sikap yang benar atau penjelasan sikap yang benar terhadap para sahabat Rasul, bahwasanya mereka adalah sebaik-baik umat manusia setelah para nabi, dan wajib, ya, untuk taraddi terhadap mereka. Taraddi mendoakan radhiyallahu anhu. Wa hadhil usul hiya allati yajibu ala ahli sunnah al-ihtimamu biha wa syarhuha wa nashruha bainan nas. Wa laqad intahaitu bihamdillahi ta'ala min jam'i hadhil aqwal ba'da syarhiha li talabatil ilmi fi bidayati Jumadil akhirah min am 1431 min hijratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian itu isi dari risalah Usul Sunnah Imam Ahmad. Sekarang kita baca tentang sosok Imam Ahmad, ya. Sudah sholat lanjut lagi, ya. Kalau sama anak jam 9 minimal selesai daras, mumpung ada waktu, ya. Ba'du manaqib al-Imam Ahmad. Sebagian manaqib al-Imam Ahmad. Nah ini ya ikhwan, manaqib. Manaqib itu manqobah. Sebagian keistimewaan, keutamaan Imam Ahmad. Ya. Ada buku namanya Manaqib al-Syafi'i. Nah, kita ini terkadang Ahlus Sunnati wal Jamaah, Salafiyun, ya, kadang kurang membacakan manaqibnya para ulama. Di pengajian-pengajian itu jarang nyebut nama ulama kita, masya Allah. Anak ngamati ya, ikhwan, di beberapa rekaman
rekaman-rekaman YouTube ya. Mereka tuh nyebutin guru-guru mereka, manakibnya. Disebutkan, ya jamaah, manakibnya Al-Habib, Al-Imam, Al-Qudwa. Disebutkan. Begini-begini. Mereka sebut, Masya Allah ya. Mereka itu tahu gurunya dia. Antum kalau dengar ceramahnya Habib Bahar itu, Bahar bin Smith, ya, antum dengar beberapa ceramah dia, ya, itu sering sekali dia nyebutkan Habib Fulan, gurunya Fulan, ini. Kadang kita pengajian kita ini kosong, 30 menit, satu jam, wala Fulan, wala Alan disebut, sampai mereka menyebutkan, ya. Ini ceramahnya Habib Fulan, Habib Umar Hafid, dia ceramah. Di antara keutamaan, keistimewaan Habib siapa gitu lupa anak. Disebutkan. Pakai bahasa Arab. Di antara keutamaan dan keistimewaan dia, karomahnya dia. Kalau tidak salah Habib Hamid atau siapa namanya dia. Jadi ada orang sedang umroh atau haji, tiba-tiba dengar suara dari Rasul alaihi salatu wassalam, dari kuburan Rasul. Pernah dengar antum kisah ini? Ya ayuhan nas, wahai umat manusia, ifsahu libni Fulan bin Fulan. Kalau tidak salah siapa pula nama Habib itu disebutkan. Bukakan jalan untuk cucuku si Fulan bin Fulan. Terdengar sama ada seseorang. Langsung dia bilang gini. Orang itu bilang, ya Fulan, hal minkum ismuhu Fulan bin Fulan. Tidak ada orang noleh. Hal minkum Fulan bin Fulan. Tidak ada yang noleh. Tahu-tahu dia bilang, aku, katanya. Antum namanya si Fulan? Iya, saya namanya si Fulan. Ana mendengar kakek antum mengatakan, bilang tadi, bukakan jalan untuk cucuku. Yang terjadi di kalangan kita ini, terkadang kita ini kurang membaca manakibnya para ulama kita. Kita baca di sini disebutkan ba'du manakib al-Imami Ahmad. Sebagian manakib. Manakib itu manqobah, jamak dari manqobah atau keutamaan, keistimewaan Imam Ahmad. Ismuhu wa nasabuhu huwa Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal Abu Abdillah Asy-Syaibani. Ji'a bihi min Marwah hamlan. Beliau didatangkan dari wilayah Marwah dalam keadaan hamil di kandungan. Faulida fi Rabiul Awal sanata arba'in wa sittina wa mi'ah. Beliau dilahirkan pada di bulan Rabiul Awal pada tahun 164 Hijriah. Adapun nasab beliau di situ disebutkan sampai ke nasab beliau itu, kalau disebutkan di buku ini, an Abdullah ibni Ahmad haddatsana abi, kata Abdullah bin Ahmad, anaknya Imam Ahmad, dia menceritakan haddatsana abi, telah menyampaikan kepadaku bapakku Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal ibnu Hilal ibnu Asad ibnu Idris ibnu Abdullah ibni Hayyan ibni Abdullah ibni Anas ibni Auf ibni Qasid ibni Mazin ibni Syaiban ibni Dhuhl ibni Tha'labah ibni Ukabah ibni Sa'ab ibni Ali ibni Bakar ibni Wa'il ibni Qasid ibni Hinbi ibni Afsah ibni Da'ma ibni Jadila ibni Asad ibni Rabi'ah ibni Nizar ibni Ma'an ibni Adnan ibni Adban atau
Ibni Adnan, Ibni Adban, Ibni Adnan, Ibni Adad, Ibni Al-Humaysih, Ibni Hamal, Ibni Nabat, Ibni Qaidar, Ibni Ismail, Ibni Ibrahim Al-Khalil alaihissalam. Jadi kalau beliau disebutkan di sini masih keturunan Nabi Ibrahim. Jawanib min hayatil Imam Ahmad. Sisi kehidupan Imam Ahmad. Disebutkan di sini qala an Abi Bakar Al-Marwazi. Dinukilkan dari Abu Bakar Al-Marwazi. Qala li Abu Afif. Kata Abu Bakar Al-Marwazi, Abu Afif pernah berkata kepadaku, wa dzakara Aba Abdillah Ahmad ibn Hanbal faqal. Beliau menyebutkan bahwasanya Abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal kana fil kuttabi ma'ana wa huwa Ghulaimun yu'raf fadluhu. Masyaallah ya. Kata Abu Afif ini dia menceritakan kana fil kuttab ma'ana. Imam Ahmad dulu pernah satu TK dengan kami. Kutab itu TK. Tempat belajar anak-anak. Namanya kutab. Wa huwa Ghulaimun. Ketika itu Imam Ahmad masih anak-anak, gulam. Yu'raf fadluhu. Sudah dikenali keistimewaannya, keutamaannya. Sehingga ya ikhwan, anak-anak itu ya memang kalau di masa anak-anak itu ya selain dia belajar sambil bermain ya memang harus punya perhatian untuk belajar ilmu agama. Lihat Imam Ahmad dari sejak kecil beliau belajar di tempat ilmu. Disebutkan dari Idris ibnu Abdul Karim qala li Khalaf ja'ani Ahmad ibnu Hanbal. Khalaf pernah berkata kepadaku, Imam Ahmad datang menjumpaiku. Yastami hadis Abi Awanah. Imam Ahmad ingin mendengarkan hadis Abu Awanah. Fajtahadtu an arfa'ahu fa'aba. Aku pun bersungguh-sungguh untuk mengangkat Imam Ahmad. Jadi kata si Khalaf, pernah Imam Ahmad datang ingin mendengar hadis dari dia, yaitu riwayat Abu Awanah. Kata si Khalaf, aku pun upaya untuk mengangkat Imam Ahmad. Udah duduk di tempat yang tinggi. Fa'aba, Imam Ahmad tidak mau. Waqal, kata Imam Ahmad, la ajlis illa baina yadaik. Aku tidak akan duduk melainkan di hadapan engkau. Umirna an natawadha liman nata'allam minhu. Kata Imam Ahmad, kami diperintahkan untuk merendahkan diri kepada orang yang nata'allam minhu, kepada orang yang kami belajar darinya. Itu ya ikhwan Imam Ahmad. Beliau punya keutamaan, keistimewaan. Ingin mengambil ilmu, mengambil hadis dari orang yang di bawah dia levelnya. Disuruh duduk di tempat yang istimewa, beliau tidak mau. Beliau ingin duduk di bawah, ingin mendengarkan hadis tadi. Kata beliau, kami ini diperintah untuk merendahkan diri, untuk tawadhu terhadap orang yang kami belajar dari dia. Lihat di sini. Adabnya Imam Ahmad ya ikhwan. Duduklah. Lihat kata mu'allik yang antum punya buku, lihat kata mu'allik, wa hadhihi ya akhlaqul ulama. Demikianlah akhlaknya para ulama. Ya ikhwan, akhlak seperti ini tidak antum dapatkan kecuali di majelisnya para ulama, di majelis ilmu. Wa man tarabba fi majalisihim. Inilah akhlak orang yang terdidik di majelisnya para ulama. Imam Ahmad belajar dengan para ulama sehingga Imam Ahmad mendapatkan adab di kalangan para ulama. Apa kata Imam Ahmad? Umirna an natawadha.
liman nata'allam minhu. Kami diperintahkan untuk merendahkan diri terhadap orang yang kami ngambil ilmu dari dia. Lihat itu akhlaknya para ulama. Dikarenakan Imam Ahmad punya guru, beliau ngambil adab dari gurunya. Wa bi aksi, sebaliknya, ma narahu wa nasma'hu min ba'dil mutataffilin 'alal ilmi. Justru sebaliknya, apa yang kita lihat, yang kita dengar dari sebagian mutataffilin, orang-orang pemula, ya, baru anak-anak, baru bau kencur, 'alal ilmi, di dalam belajar. Alladzina akhadul ilma minal internet, yaitu orang-orang yang ngambil ilmu dari internet. Belajar di mana inti? Di mana gurunya inti? Guru ana, Ustadz Fulan, Ustadz Alan, Ustadz Fulan, Ustadz Alan. Syekh Fulan, Syekh Alan. Di mana? Channel Telegram, via Zoom, via segala macam. Sekarang ya ikhwan, mau ndak antum belajar ngambil ilmu dari orang-orang yang seperti itu? Ya, dia saja ndak. Antum belajar dari guru yang dia ndak pernah belajar di majelis di pondok pesantren, ndak pernah duduk dengan depan para ulama. Antum duduk sama dia, dianya aja dapat ilmu dari internet, dari grup-grup WA, ngajar di alam nyata. Antum jadi muridnya dia, bisakah antum jadi dapat ulama? Ndak akan mungkin antum jadi ulama. Itu saja gambarannya tadi. Makanya kalau antum pengen belajar, tanya dulu gurunya antum. Belajar di mana? Ada guru, antum punya guru. Antum ingin belajar. Ada pelajaran program takhusus taksiliyah. Tanya dulu tuh. Belajar, gelarnya, Masya Allah, gelarnya tadi MAG. Tanya dulu. Oh, Ustadz, dulu belajar di mana, Pak Ustadz? Enggak belajar, enggak mondok dulu, internet. Mundur antum belajar. Ya. Terus adab apa yang antum akan dapatkan? Bisa dia cerita. Sebagaimana yang kita cerita. Ana sering kan cerita sama antum. Kita dulu di majelisnya Syekh, melihat Syekh begini. Ya enggak? Itu kan penyemangat. Gimana mau cerita? Kita dulu lagi Zoom, anak ngantuk sekali, anak matikan Zoomnya, Syekh ngoceh, anak tidur dulu. Ya enggak? Anak dulu lagi Zoom sambil makan bakso. Ya enggak? Tahu-tahu buat pondok pesantren, mimpin pondok pesantren, dia saja belajar di internet. Sakal nanti. Buat lagi kelas apa? Kelas tahfidzul Quran, ponpes tahfidzul Quran, bersanad, mumtaz, qiraah asyarah. Di mana dapat sanadnya? Internet. Enggak pondok tahfidzul Quran. Enggak usah antum belajar sanad terus, enggak akan berkah ilmunya antum. Kenapa enggak berkah? Nah gimana? Dia mau ngajari antum, nyuruh antum sabar, dia aja enggak pernah sabar di pondok pesantren. Kena marah sama ustadznya. Sampah kenapa buang di sana? Kenapa disewakan itu begini? Sini ambil kayu, dikepuk sama ustadznya. Dia saja belajar ngambil sanad qiraah asyarah tadi sambil makan bakso, sambil makan pempek dan tekwan. Paham? Ini nyata ikhwan. Ana belajar ilmu faraid. Ilmu kitab Ar-Raid 4 kalau enggak salah dulu. Ana tahu dia itu orang memang belajar. Ya. Dia belajar. Ya. Di Yaman ini kejadian di Fuse. Ana ikut. Dia bilang, sebenarnya dia suka dengar rekaman internet. Dia bilang, Syekh bin Bas. Pas ngajar dia bilang gini, mantap kali ini, Mustafid satu ini tadi, Ustadz Siko ini tadi. Menurut Syekh Utsaimin, menurut Syekh bin Bas. Tapi memang enak penjelasannya. Dia bilang, Ana tilmid Syekh bin Utsaimin, tilmid Syekh bin Bas. Fil komputer. Besok dah lagi anak ikuti. Kata ana, pengajar kayak gini. Komputer. Ya. Beda hasilnya ikhwan. Ya. Lihat Imam Ahmad, ngambil ilmu di mana? Duduk langsung. Ya. Dan kata penulis,
Berbeda dengan sebagian orang yang baru muncul bau kencur, ngambil ilmu dari internet, walam yajlisu bainal ulama tarahum, tidak pernah engkau lihat di tengah-tengah para ulama. Keberkahan itu beda. Ya. Walaupun antum belajar setahun, 2 tahun, pernah majelis, ya, itu tidak akan sama dengan orang yang belajar di internet. Adabnya beda. Ya. Masih sampai sekarang kita ingat kenang-kenangan, masih sampai sekarang. Ujian mutamima, standarnya 7, anak dapat 6. Ya, kata ustadznya dulu. Yang dapat di bawah 7, silakan push up di belakang. Kalau tidak salah 4 orang waktu itu, di antaranya anak. Ngenjot, tenah, push up. Itu kenangan tersendiri. Ya. Kenangan tersendiri. Anak kemarin yang anak cerita sama antum. Yang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ditanya, Syekh Hasan bin Nur nanya, "Al-arafta Syekh Abdul Qadir Al-Jailani?" Anak Syekh, anak lah nunjuk tangan. Anak bilang apa? Sufi. Nah, akhtata, bukan sufi. Sampai sekarang anak ingat. Dapatnya di mana? Di majelis. Tapi kalau yang namanya via Zoom, via segala macam, apalagi Zoom kameranya ditutup. Ditutup, kan bisa ditutup kan kameranya kan? Nah, kita taruh sambil guling, ya enggak? Orang meeting sambil pacak guling, ya kak Didi? Anak coba meeting via Zoom sambil guling, sampai istri anak bilang, janganlah guling itu, tidak apa-apa, tidak jengok juga yang lain itu, yang sama yang meeting jangan sambil guling juga, meeting via Zoom, masalah urusan bisnis. Sambil guling di kasur. Tidak menutup kemungkinan antum yang via Zoom, yang kajian Zoom tadi sama. Ya enggak? Antum pernah kajian Zoom? Idil mana Idil? Dia cerita yang dulu kan Zoom. Dosennya ngoceh, ditutup gambarnya sama Idil nyuci. Kata Idil. Dosennya ngoceh. Ya enggak? Itu gambaran yang namanya via internet. Beda dengan di majelis ilmu tadi. Antum merasakan panasnya kelas, antum merasakan kena marah, kena tegak, ditanya tidak bisa jawab. Ya enggak? Kalau ditanya, gimana? Ayo ikhwah, fahimtum? Naam ya Syekh, naam ya Syekh. Naam. Sambil mau makan bakso. Ya enggak? Pernah di Mas antum sambil kajian sambil makan Ya enggak? Apalagi streaming. Live streaming, ada Ustadz tablik akbar streaming sambil streaming dia Ustadznya tablik akbar hari Sabtu streaming dia sambil apa? Sambil jaga boba misalnya streaming. Beda. Itu kalau ngambil ilmu dari internet. Walaysa lahum illa ta'an fil ulama wal lamaz wal ghamaz fihim talaban lisyuhra min jihati wa irdai lil hizbiyyin min jihatin wa hubban filman min jihatin ukhra. Mereka-mereka yang seperti ini justru sebaliknya. Tidak ada aktivitas melainkan mencela para ulama, lamaz wal ghamaz, ya. Menyindir, ya. Yang diinginkan pada mereka adalah ketenaran dari sisi membuat ridha ahli bid'ah dari sisi yang lain atau mencari harta dari sisi yang lain. Itu Imam Ahmad duduk ya ikhwan bermajelis. Ya. Itu diantara kebiasaan Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Kita lanjutkan. Wa an Abi Zur'ah qala, dari Abu Zur'ah beliau menceritakan, kana Ahmad ibnu Hanbal yahfadu alfi hadithin. Kata Abu Zur'ah, dulu Imam Ahmad hafal alfi hadithin, 1.000.000 hadis. Faqila lahu wa ma yudrik, lalu dikatakan kepada Abu Zur'ah, wa ma yudrik, dari mana engkau tahu? Qal, kata Abu Zur'ah, zakartuhu fa akhadtu alaihi al-abwab. Ya. Aku muzakarah bersama Imam Ahmad, fa akhadtu alaihi al-abwab.
Aku pun mengambil bab-bab hadis pada Imam Ahmad tersebut. Ini juga ya ikhwan, merupakan keistimewaan Imam Ahmad. Beliau menghafal hadis ya sampai 1 juta hadis. Kemudian Abu Ja'far ibnu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Sulaiman At-Tustari qila li Abi Zur'ah. Abu Ja'far pernah menceritakan, ada yang bertanya kepada Abu Zur'ah, man ra'aita minal masyayikh al-muhadditsin ahfaz. Siapa ahlul hadis yang pernah engkau lihat orang yang paling banyak hafalnya? Faqala Ahmad ibn Hanbal. Kata Abu Zur'ah, ya Ahmad bin Hanbal. Hazartu kutubahu al-yawm alladhi mata fihi fabalagat atau fabalagtu isnai asyra hamlan wa idlan. Aku kumpulkan ya kitab-kitabnya Imam Ahmad tersebut, tulisan-tulisannya pada hari ini, yaitu pada hari yang dia wafat padanya, total lebih kurang sebanyak 12 himlan wa idlan. Anggaplah sekitar 12 karung lah ya, banyaknya. Maka na ala dhahri kitabin minha haditsu fulan wala fi batnihi haditsu fulan. Kullu dzalika kana yahfazuhu an dhahri qalbihi. Tidaklah ada di punggung kitab tersebut hadis fulan, tidak pula ada di dalamnya, punggung kitab itu maksudnya koper kulit luar, tidak pula di dalamnya hadis fulan. Semuanya itu dihafal oleh Imam Ahmad di lubuk hatinya. Ini menunjukkan apa? Imam Ahmad punya buku catatan. Beliau juga menghafal. Ya. Jadi antum penuntut ilmu ya nyatat. Selain nyatat ya juga menghafal. Difahami. Itu Imam Ahmad. Gampang enggak? Susah enggak antum nyatatnya? Imam Ahmad hafal 1 juta hadis. Bukan ngelamun gitu. Wa qala Abdul Razzaq. Berkata Abdul Razzaq, ma ra'aitu afqaha wala awra'a min Ahmad ibn Hanbal. Kata Abdul Razzaq, aku tidak pernah melihat orang yang lebih faqih, lebih wara' dibandingkan Ahmad bin Hanbal. Kata Abdul Razzaq, aku tidak pernah melihat orang lebih faqih, lebih wara' dibandingkan Imam Ahmad bin Hanbal. Apa faqih? Lebih berilmu, lebih wara'. Wara' itu sifat perangai meninggalkan perkara-perkara yang membahayakan di akhirat. Wa qala Yahya ibnu Sa'id, ma qadima aliya mithlu Ahmad ibn Hanbal. Kata Yahya ibnu Sa'id, tidak ada orang yang mendatangiku seperti Ahmad bin Hanbal. Wa qala Abu Asim An-Nabil. Berkata Abu Asim An-Nabil. Abu Asim An-Nabil. Wa qad zukira tullabul ilm. Sungguh telah disebutkan para penuntut ilmu. Faqal ma ra'ayna fil qaum. Wa qad zakara tullabul ilm. Faqal ma ra'ayna fil qaum misla Ahmad ibn Hanbal. Abu Asim An-Nabil pernah menceritakan, sungguh telah disebutkan para penuntut ilmu. Lalu beliau mengatakan, tidak pernah kami melihat pada para penuntut ilmu tersebut seperti Ahmad bin Hanbal. Ya. Saking istimewanya Ahmad ibn Hanbal tersebut. Wan Abi Bakar Al-Marwazi qal kuntu ma'a Abi Abdillah nahwan min arba'a ashhur bil askar la yada qiyamal lail wa qira'atan nahar. Kata Abu Bakar Al-Marwazi, aku pernah bersama Abu Abdillah. Siapa Abu Abdillah di sini? Imam Ahmad bin Hanbal. Lebih kurang selama arba'ah ashhur. Min arba'ati ashhur, selama 4 bulan. Bil askar, di wilayah Askar. La yada qiyamal lail wa qira'atan nahar. Beliau tidak pernah meninggalkan salat malam dan qiraah baca Al-Qur'an di siang hari.
Sudah hafal hadis, malam qiyamul lail, siang baca Al-Qur'an. Wan Abi Ismah Ibni Isam Al-Baihaqi qala bittu lailatan inda Ahmad ibni Hanbal. Kata Abu Ismah, aku pernah bermalam, tidur malam di rumahnya Ahmad bin Hanbal. Faja'a bil ma fawada'ahu. Lalu beliau membawakan air, lalu diletakkan air tadi. Falamma asbah nadhara fil ma fa idza huwa kama kana. Tatkala pagi hari, beliau melihat ke air, ternyata air sama seperti semula. Faqal subhanallah, rajulun yatlub al-ilma la yakunu lahu wirdun bil lail. Paham? Imam Ahmad itu si Abu Isma tadi numpang tidur di Imam Ahmad. Ya, numpang tidur. Sama Imam Ahmad dibawakan air, wadah baskom ember, taruh kana deket Abu Isma. Falamma asbaha, tatkala di pagi hari, nadhara fil ma, dicek sama Imam Ahmad. Kok ngapa dak berkurang banyunya? Berarti Abu Isma ini tidak sholat malam. Ya enggak? Kata Imam Ahmad, subhanallah, rajulun yatlubul ilmah. Seseorang mencari ilmu, nyantri. La yakunu lahu wirdun bil lail. Dia enggak punya wirid di malam hari. Seseorang yang belajar, nyantri, enggak qiyamul lail. Subhanallah. Kira-kira apa ini? Sesuatu yang mengherankan dari Imam Ahmad ya. Masa banyu masih utuh? Berarti kan enggak sholat malam Abu Ismah. Ya. Itu menunjukkan apa? Seorang penuntut ilmu itu selayaknya untuk qiyamul lail ya ikhwan. Qiyamul lail. Para ulama menyebutkan murojaah yang paling afdol bagi antum para penghafal Al-Quran adalah qiyamul lail. Cobalah antum. Antum akan mutkin. Jam berapa antum bangun? Kalau antum bisa bangun jam 3:30, bangunlah 3:30. Salat malam antum. Tidak perlu lagi sih murojaah sebenarnya. Cukup dengan qiyamul lail itu. Bangun untuk baca Al-Quran. Bukan bangunnya pas azan subuh yang kedua. Ini azan pertama masih syubah. Ya, tetap azan pertama harus jam 4 subuh bangun. Azan, kumandangkan azan. Azan pertamanya antum pakai apa? As-salatu khairun minan naum. Atau enggak? Biasa aja ya. Biasa. Yang kedua yang baru as-salatu khairun minan naum. Ya. Wa an Abi Daud As-Sijistani. Dari Abu Daud As-Sijistani, lam yakun Ahmad ibnu Hanbal yakhudu fi syai'in mimma yakhudu fihi nas min amri dunya fa idza dzakiral ilmu takallama. Dulu Imam Ahmad tidak biasa berbicara tentang sesuatu yang biasa menjadi kebiasaan umat manusia dalam berbicara dari perkara dunia. Apabila disebutkan ilmu barulah beliau berbicara. Difahami? Jadi Imam Ahmad jarang ngomong kalau urusan dunia. Kalau urusan ilmu, barulah beliau bicara. Wa an Ali ibn al-Madini. Berkata Ali ibn al-Madini. Qala li Ahmad ibn Hanbal. Ahmad bin Hanbal pernah berkata kepadaku, inni la uhibbu an ashabaka ila Makkah wa ma yamna'uni min zaka illa anni akhafu an amlika antumil au tumillani. Qala falamma wada'tu qultu ya Aba Abdillah tusini bi syai' qala na'am ilzam at-taqwa qalbaka walzam al-akhirah amamaka. Kata Ali bin Madini, Imam Ahmad pernah berkata kepadaku, sesungguhnya wahai Ali, aku senang pengen ngawani engkau ke Mekah. Tapi tidak ada yang menghalangiku untuk ngawani engkau ke Mekah tadi, melainkan karena aku khawatir aku an umillaka atau ya an umillaka au tumillani, melainkan aku khawatir kalau aku membuat engkau bosan
atau engkau bosan terhadap aku? Faham, Dimas? Ya, kata Imam Ahmad, li, Alimul Madini, sebenarnya pengen aku ngawani kau ke Mekah, tapi aku khawatir kaget kau bosan sama aku. Atau engkau bosan dengan aku. Atau si Alimul Madini, tatkala aku ingin pergi, aku katakan kepada Imam Ahmad, ya Abu Abdillah, tusini bisyai'in, ada nasihat enggak kira-kira? Ada wasiat enggak? Kata Imam Ahmad, na'am iya. Ilzam at-taqwa qalbaka. Jaga ketakwaan hatimu. Walzam al-akhirah amamaka. Dan jaga untuk senantiasa ingat akhirat ada di hadapanmu. Jaga hatimu untuk takwa, jagalah negeri akhirat yang senantiasa ada di hadapanmu. Qala Abu Daud As-Sijistani. Berkata Abu Daud As-Sijistani, kanat mujalasatu Imam Ahmad ibn Hanbal mujalasatul akhirah la yuzkar fiha syai'un min amri dunya ma ra'aitu Ahmad ibn Hanbal zakara dunya qat. Kata Abu Daud As-Sijistani, dulu majelisnya Ahmad bin Hanbal adalah majelis akhirat. Tidak pernah disebutkan pada majelis beliau itu sedikit pun dari perkara dunia. Kata Abu Daud, aku tidak pernah melihat Ahmad bin Hanbal menyebut perkara urusan dunia. Jadi apa yang dibahas oleh Imam Ahmad selalu urusan akhirat. An Ibrahim Al-Harbi, dari Ibrahim Al-Harbi. Karena Ahmad ibn Hanbal ya'til ursa wal khitan wal imlak yujib wa ya'kul. Dulu Imam Ahmad biasa mendatangi acara walimahan, acara hitanan, wal imlak, wal alam, apa mana imlak di sini? Yujib wa ya'kul. Ya. Dia memenuhi undangan tersebut dan dia makan. An Abdul Malik ibni Abdul Hamid Al-Maimuni qala. Kata Abdul Malik Al-Maimuni, ma'a'lam anni ra'aitu ahadan anzafu thawban wa la ashaddu ta'ahudan li nafsi fi syaribihi wa sya'ri ra'si wa sya'ri badanihi wa la anqa thawban wa ashaddu bayadan min Ahmad ibn Hanbal. Kata Abdul Malik Al-Maimuni, aku tidak tahu bahwasannya aku ini pernah melihat seseorang, maksudnya aku tidak ingat, tidak aku ketahui orang yang pernah aku lihat ya, paling bersih bajunya, paling kuat penjagaan terhadap dirinya, baik dalam urusan kumis, urusan rambut, urusan badan, bulu kelek dan yang lainnya. Dan paling bersih bajunya, paling putih bajunya dibandingkan Imam Ahmad. Kata Abdul Malik Al-Maimuni, sebatas yang aku ingat, yang aku tahu, caknya belum pernah aku terjinguk, oh yang paling bersih bajunya, paling rapi kumisnya, rambutnya, bahkan badan-badannya, paling bersih pakaiannya, paling putih pakaiannya dibandingkan Ahmad bin Hanbal. Itu menunjukkan apa? Imam Ahmad orang yang rapi, bersih, gosok gigi. An Ishaq ibn Rahawai, dari Ishaq bin Rahawai, lamma kharaja Ahmad ibn Hanbal ila Abdul Razzaq in qata'at bihi nafaqah. Tatkala Imam Ahmad keluar ingin belajar ke Abdul Razzaq. Di mana Abdul Razzaq itu? Son'a, Yaman. In qata'at bihi nafaqah. Habis bekalnya Imam Ahmad, duitnya habis. Ya, waktu Imam Ahmad rihlah menuju Abdul Razzaq, dia kehabisan bekal. Fa'akra nafsahu min ba'dil jamalin ila an wafa Son'a. Wa qad kana ashabuhu aradu alaihi al-muwasa falam yaqbal min ahadin syai'an. Lalu beliau menawarkan jasa dirinya tadi. Pada sebagian orang-orang yang pedagang onta, jamalin itu, apa namanya? Bukan pedagang onta, siapa? Kafilah-kafilah onta, rombongan onta itu tadi. Supaya bisa sampai ke Son'a. Wa qad kana ashabu waradu 'alil muwasa. Kawan-kawannya Imam Ahmad ya, itu apa namanya? Ngasih bantuan,
muasa, apa namanya, kesian lah bahasa kitanya, patungan-patungan gitu. Falam yakbal min ahadin syai'an, tidak mau diterima Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, mendingan apa? Jual jasa. Ya. Gitu. Jadi Imam Ahmad tidak mau menerima pemberian. Wa an Romadi, diceritakan dari Romadi. Romadi di sini kayaknya Ahmad ibnu Mansur ar-Romadi. Dia menceritakan sami'tu Abdul Razak, aku mendengar Abdul Razak. Wa dzakara Ahmad ibn Hanbal. Abdul Razak ketika menyebutkan Imam Ahmad bin Hanbal, dama'at aina, langsung menangis Imam Abdul Razak bin Hammam. Faqala, kata Abdul Razak, qadima wa balagoni anna nafaqatahu nafidat. Dia datang dan sampai berita kepadaku bahwasanya bekalnya Imam Ahmad habis duit. Fa akhadtu 'asyrata dananir. Aku pun ambil 10 dinar. 1 dinar itu berapa? 4,25 gram. 10 dinar berapa? 42 gram emas. Sekarang 1 juta lebih. Jadi totalnya berapa? 40 juta sekian. Ku ambil, wa qamtuhu khalfal bab. Wa ma ma'i wa ma'ahu ahadun. Kemudian aku tegakkan Imam Ahmad di belakang pintu, tidak ada bersamaku dan bersama dia seorang pun. Kami cuma berdua baik. Nah, kata Abdul Razak, ini Imam Ahmad, aku bawa berapa tadi? 10 dinar, aku ajak Imam Ahmad berdiri di belakang pintu. Wa qultu, aku katakan, innahu la tajtami indana ad-dananir. Wa qad wajadtu as-sa'ah indan nisa asyara danair fa khudha fa arju alla tudfiqha hatta yatahayya indana syai'un. Kata Abdul Razak, sesungguhnya tidak terkumpul di sisi kami dinar. Namun aku dapati waktu itu dinar tersebut ada di kaum wanita. Wallahu a'lam, mungkin di istrinya. Asyratu dananir, ada 10 dinar. Fakhudha, ini ambillah. Fa'arju, harapanku, alla tunfiqoha, ya, agar engkau jangan gunakan hatta yatahayya indana syai'un, sampai betul-betul pada kami ini ada persiapan. Maksud kitanya tuh simpen saja, ya. Fatabassam, Imam Ahmad pun senyum. Wa qala li, Imam Ahmad berkata, ya Abu Bakar, wahai Abdul Razak, Abu Bakar kunyanya, lau qabiltu syai'an minan nas qabiltu minka walam yuqbal. Qabiltu minka walam yaqbal. Kata Abdul Razak, Imam Ahmad mengatakan, wahai Abu Bakar, kalau seandainya aku menerima pemberian orang, niscaya aku terima dari engkau. Tadi kan Imam Abdul Razak itu ngajak si Imam Ahmad berdiri di balik pintu. Nih Imam Ahmad bahasa kita, ada 10 dinar, ambillah untuk kau. Kata Imam Ahmad, kalau aku menerima pemberian orang, berarti aku konsekuensinya menerima pemberian engkau. Falam yakbal, Imam Ahmad tidak menerima pemberian tersebut. Wallahu ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Tafsir.